Selamat pagi, menjelang pagi sebenarnya. Di sini Stefan Wibin Krisnawan dengan NIM P37326120239 akan menjelaskan tentang tugas neuroscience, yaitu persepsi, asosiasi, dan proses pengambilan keputusan secara neuroscience. Yang pertama kita akan bahas adalah proses persepsi dari penglihatan. Proses penglihatan tersebut di mana kita tahu bahwa terjadi di mata, dan apa yang kita lihat itu adalah sebuah gelombang cahaya. Makin tinggi gelombang cahaya tersebut akan menghasilkan warna yang lebih terang, dan makin rendah gelombang cahayanya maka itu akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Nah, proses persepsi tersebut berada di retina mata. Retina mata terdapat dua sel reseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Di mana sel kerucut ini yang menerima warna atau pada intensitas cahaya tinggi, dan sel batang ini adalah reseptor penerima saat cahayanya rendah. Nah, sel kerucut ini ada tiga lagi penerimaan khusus dia. Dia khusus menerima warna hijau, merah, dan biru. Sedangkan si sel batang ini banyak menerima warna hitam putih karena kondisi gelap kurang cahaya. Bagaimana kita bisa melihat warna lain selain merah, hijau, dan biru? Seperti contohnya kuning atau ungu. Jadi gelombang cahaya ungu atau kuning itu yang masuk ke retina itu nanti akan diterima oleh sel kerucut yang mendekati warna tersebut. Jadi contoh warna ungu itu mendekati warna biru dan warna hijau. Jadi sel kerucut yang menerima warna biru dan hijau itu yang nanti akan aktif dan akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menjadi sebuah persepsi warna. Itu dalam proses kita melihat. Dengan konsep yang sama dengan melihat, yaitu mendengar, proses kita mendengar melalui auditori kita itu banyak melibatkan organ telinga beserta otak. Dari kita tahu sendiri bahwa si gelombang suara ini berbentuk gelombang yang bisa merambat melalui partikel udara, melalui partikel benda cair maupun benda padat. Nah, uniknya telinga kita itu mempunyai yang namanya koklea. Di dalam koklea itu ada sebuah cairan khusus seperti mengandung garam begitu di koklea. Nah, itu yang nanti akan menerima getaran dari si suara tersebut. Nah, gimana caranya ini suara dari luar bisa masuk ke koklea, bisa menggetarkan koklea? Lewat mana? Itulah fungsi membrana timpani yang akan menggerakkan tulang-tulang telinga, dan nanti getaran-getaran tersebut akan diterima koklea, dan cairan itu akan bergetar melalui silia-silia atau stereosilia yang akan mengirim impuls ke syaraf pusat, ke otak tersebut. Jadi reseptor akan diterima oleh afektor. Afektor akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, dari otak itu nanti ada efektor, yaitu berbentuk informasi. Lalu selanjutnya melalui indera pengecapan. Indera pengecapan dengan konsep yang sama tapi hanya berbeda di afektornya, yaitu adalah papila-papila di lidah. Jadi rasa makanan tersebut itu akan diterima papila lidah dan akan masuk melalui nervus gustatory dan akan sampai di otak, dan itu akan dipersepsikan menjadi sebuah informasi rasa. Begitu. Jadi konsep persepsi adalah mulai dari reseptor. Reseptor akan diterima aferen. Aferen akan membawa lagi ke otak. Nah, dari otak ini akan menghasilkan informasi di sini. Masuk ke proses selanjutnya, setelah informasi masuk ke otak, nah, si otak ini akan mengasosiasikan informasi tersebut menjadi suatu hal yang tindak lanjut selanjutnya, yaitu akan masuk ke efektor dan nanti masuk ke otak. Nah, itu adalah salah satu gabungan juga ke proses pengambilan keputusan. Bagaimana seorang manusia bisa memutuskan sesuatu?
saat kita menerima input rangsangan dari luar, baik dari luar maupun dari dalam tubuh kita akan merespon stimulus tersebut, dan stimulus tersebut akan dipersepsikan ke otak melalui talamus. Nah, dari talamus ini akan turun kembali melalui descending pathways dan akan menjadi suatu gerakan. Saya akan mencontohkan. Sekarang saya melihat benda di samping saya, ada topi di sini. Kenapa saya memutuskan mengambil topi? Karena mata saya melihat, di situ ada warna yang unik seperti batik. Dipersepsikan retina saya bahwa itu warna yang baik. Dan otak saya mulai berpikir, apa ini yang jadi contoh? Nah, di situ korteks saya bekerja, talamus bekerja, lalu dipersepsikan kembali, diasosiasikan oleh korteks, dan saya berpikir bahwa saya harus mengambil ini karena ini bagus bentuknya. Akhirnya keputusan yang saya ambil adalah otak saya memberikan informasi ke otot tangan bahwa tangan saya harus mengambil topi di sebelah sisi saya dengan saya melihat terlebih dahulu topi tersebut. Nah, itu adalah proses pengambilan keputusan. Jadi, mulai dari persepsi, asosiasi, dan pengambilan keputusan itu adalah suatu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Karena saat kita menerima stimulus, baik dari luar maupun dari dalam, seorang individu menerima stimulus, itu akan diterima oleh reseptor. Dan reseptor akan dibawa oleh syaraf sensoris atau afektor ke talamus. Dari talamus akan dibawa ke motor korteks. Dari korteks akan diturunkan kembali lewat spinal cord, dan dari spinal cord akan dibawa ke motor end plate dan ke otot sebagai eksekutornya. Itu adalah proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Sebatas ini saja video dari saya. Selamat pagi.